Melihat istrinya menjauh, Aksa pun tersenyum tipis. Tapi tiba-tiba senyumnya seketika menghilang saat melihat istrinya menghentikan langkahnya dan melihat pria berjas itu menghampiri istrinya. Melihat kedekatan istri dan pria itu, tiba-tiba emosi Aksa terbakar. Wanita yang dipilih menjadi istrinya perempuan yang punya sikap polos dan lembut, dirinya tak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Apa mereka saling mengenal? Tapi sejak kapan mereka saling mengenal? Bukankah dari istri yang kudengar, dia wanita yang tidak memiliki teman. Dia hanya fokus dengan pekerjaannya saja, lantas dia siapa? Gumamnya. Menunggu adalah hal yang membosankan bagi Aksa, tapi entah mengapa, untuk urusan rumah tangganya, dia rela menunggu memastikan keadaan selanjutnya. Cukup lama Aksa menunggu dan kini dia melihat istrinya dan pria berjas itu keluar dari minimarket. Sesekali Aksa melihat pria berjas itu tersenyum ke arah istrinya. Karena tidak mau ketahuan, Aksa mendorong kursi rodanya menuju lift yang baru saja dibuka oleh orang-orang. Berhasil, keberuntungan berpihak padanya karena sudah berhasil masuk ke dalam lift tanpa ketahuan istrinya. Mungkin mereka teman sekantor, mungkin saja, pasrahnya. Setelah sampai di rumahnya, Claudia disambut. "Apa yang kau lakukan, hah? Kau menggoda pria muda itu?" Pekiknya. "Maksud dan suami apa?" Tanya balik Claudia pada Aksa sembari memegang kantong plastik yang berisi belanjaannya. "Apa karena aku lumpuh kau bisa membohongiku, hah? Jawab pertanyaanku, siapa pria itu?" Pekiknya mendorong kursi rodanya dan mengambil kantong plastik dari genggaman istrinya. "Kenapa diam? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku, hah?" Pekiknya lagi. Claudia tetap belum menjawab pertanyaan Aksa. Ia menyipitkan kedua mata menatap sikap Aksa yang sangat temperamen. "Jawab!" bentaknya membuat Claudia terkejut. "Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan tuan suami jika tuan suami saja masih tersulut emosi?" Jawab Claudia santai dan menenangkan. Ini wanita kenapa santai banget jawabnya? Apa dia tidak takut sedikit pun padaku? Padahal dia terciduk berduaan dengan pria lain, batin Aksa. "Cih! Tersulut emosi kata kau. Kau wanita yang sudah bersuami dan tidak pantas kau berdua-duaan dengan pria lain di luar sana. Kemana harga diri kau itu? Apa sudah hilang?" Sindir Aksa. "Katakan, apa telingamu tuli, hah? Tuan suami yang paling ganteng dan bermurah hati. Apa aku sudah boleh menjawab pertanyaan tuan suami?" Jawab Claudia. Aksa menanggapi jawaban istrinya dengan tawa mengejeknya. "Iya," jawabnya ketus. Aku tidak mengenal pria itu. Dia tiba-tiba datang mendekatiku dan dia memaksa membayar semua belanjaan yang aku beli tuan suami. Jadi kau jangan salah paham. Jelas Claudia jujur. "Apa? Jadi semua belanjaan ini dia yang bayar?" Aku bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Ingat, kau kira aku percaya dengan ucapan kau itu? Tidak mungkin dia mau membayarkan semua belanjaan ini jika dia tidak mengenal kau. Tapi aku benar-benar tidak mengenalnya tuan suami. Alah, banyak alasan. Kau kan yang lebih dulu menggodanya supaya dia mau membayarkan semua belanjaan kau itu. Asal kau tahu, daripada aku memakan semua makanan harammu, lebih baik aku pesan makan malamku melalui online. Aku tidak mau tubuhku sakit karena makanan harammu. Ketus Aksa memotong ucapan istrinya. Jaga ucapan kau itu tuan suami. Aku tidak menggodanya. Dan aku bukan wanita seperti yang kau bayangkan itu. Jadi tolong buang pikiran negatif kau itu tuan suami. Geram Claudia menatap marah Aksa. Melihat sikap istrinya yang lancang dan malah balik memarahinya membuat emosi Aksa semakin berkobar. Kenapa dia malah balik memarahiku? Batin Aksa semakin menatap tajam Claudia. Serahkan ponsel kau itu padaku. Tita Aksa menghampiri Claudia dan mengambil paksa ponsel istrinya. Prang! Tuan suami! Pekik Claudia saat melihat ponselnya dilempar. Itu ponselku. Iya, itu memang ponselmu. Tapi aku tidak suka orang asing bersikap lancang padaku. Ketusnya. Siapa yang mengabaikanmu? Tuan suami, aku tidak pernah mengabaikanmu. Bagaimana jika ada hal penting dari perusahaanku tempatku bekerja? Mereka akan kesulitan menghubungiku. Lirih Claudia mengambil ponselnya yang tergeletak di lantai.
Aku ingatkan sekali, aku tidak suka barang yang sudah menjadi milikku disentuh oleh orang lain. Jadi, jika hidupmu ingin tenang dan nyaman, jangan berani-beraninya kau menggoda pria di luar sana, atau aku akan memberikan perhitungan yang pantas kau terima. Ancam Aksa. Dasar cowok gila, sudah merusak handphoneku, menuduhku yang enggak, sekarang mengancamku. Ya Allah, tolong ikhlaskan aku menghadapi ciptaanmu yang satu ini. Seandainya dia kambing, sudah kupastikan dia menjadi kambing guling malam ini. Batin Claudia menatap heran Aksa. Awas saja kalau tebakanku benar. Sampai aku mendengar dari seseorang jika dia berkencan dengan pria itu, maka aku akan menuntutnya ke jalur hukum dengan surat perjanjian itu. Geramnya. Di sisi lain, setelah membereskan semua sayuran dan buah-buahan, kini sekarang Claudia sedang berada di dapur membuat makan malam untuknya dirinya sendiri. Hanya mie instan menu makanan yang disantapnya malam ini karena sayur dan lainnya sudah Claudia masukkan ke dalam kulkas untuk menu makanan di pagi atau siang hari. Setelah selesai menyantap mie instan, Claudia melangkahkan kakinya menuju kamar. Dia bisa melihat suaminya yang tengah berada di dekat jendela. "Kau pergi dari kamarku," Tita Aksa kepada Claudia. "Baiklah tuan suami, jika kau membutuhkan sesuatu panggil saja namaku. Karena aku tidur di kamar sebelah atau kau bisa langsung datang ke kamar sebelah," ucap Claudia dan berjalan keluar kamar. "Pergilah, tidak usah banyak bicara," Tita Aksa dengan nada ketusnya. Claudia yang baru saja melangkahkan kakinya keluar dari kamar Aksa terkejut saat mendengar teriakan suaminya. "Hei!" panggilnya membuat Claudia bergegas ke kamar. "Iya tuan suami, ada apa?" tanya Claudia setelah sampai di dalam kamar. "Cepat bantu aku," titahnya. "Aku mau tidur," sambungnya lagi. Claudia mengangguk dan membantu suaminya untuk berpindah posisi. Dengan gerakan hati-hati, akhirnya Claudia bisa memindahkan suaminya ke atas kasur yang empuk. "Ganti pakaianmu," Tita Aksa membuat Claudia menatap pakaiannya yang melekat di tubuhnya. "Memangnya ada apa dengan pakaianku? Apa ada noda?" "Tapi aku tidak melihat noda di pakaianku. Apa keringatku bau?" batinnya. "Aku sudah menyiapkan pakaian untukmu. Kau bisa mengambilnya di laci lemari," titahnya lembut. Apa aku tidak salah dengar? Tuan suami bersikap lembut padaku dan memberikan pakaian. "Iya Tuhan, apa ini jawaban dari doaku? Terima kasih Tuhan, karena kau telah mengabulkan doaku. Sekarang daripada aku banyak bertanya, lebih baik aku turuti saja perintahnya," batin Claudia dengan senyum manisnya, sembari melangkahkan kakinya menuju lemari. Setelah membuka lemari, Claudia menarik laci dan melihat pakaian yang diberikan suaminya. "Hah? Apa aku tidak salah lihat?" batinnya syok. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Baby Toloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya.